Drama ini merupakan serial drama legendaris yang tayang tahun 2000 akhir, dibintangi oleh Song Hye Kyo dan Song Seung Hoon. Cerita dimulai ketika seorang anak laki-laki yang merupakan kakak salah satu bayi memainkan tag nama bayi di ruangan tersebut dan menjatuhkannya. Suster yang datang malah menaruhnya kembali dengan keliru. Akhirnya kedua bayi itu benar-benar tertukar. Beberapa tahun berlalu, Eunsu yang terlahir dari ibu yang serba kekurangan, yaitu keluarga Choi, ia dirawat dan dibesarkan dengan penuh kasih oleh keluarga Yeon. Mereka terlihat sangat harmonis, orang tua yang berkecukupan, kakak yang baik, dan saling menyayangi. Eunsu tumbuh menjadi anak yang sopan dan berhati lembut. Ia juga merupakan gadis yang populer di sekolah. Sementara Choi Shin-ae yang terlahir dari keluarga berada, yaitu keluarga Yeon. Dia merupakan anak yang pintar, akan tetapi ia tak mendapatkan perhatian yang sangat ia butuhkan dari guru dan teman sekelasnya. Dia dirawat dan dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang kehidupannya serba kekurangan. Kehidupan keras yang mereka lalui membuat Shin-ae tumbuh menjadi anak yang keras, pemarah, dan sedikit pembangkang. Ia juga memiliki seorang kakak, namun berbanding terbalik dengan Yeon Jun-soo yang sangat menyayangi adiknya. Kakak Shin-ae hanya bisa memukul dan meminta uang kepada adiknya. Suatu ketika di perjalanan pulang, Eunsu mengalami kecelakaan. Ia ditabrak sebuah truk. Ia membutuhkan transfusi darah, akan tetapi dokter mengatakan golongan darah mereka tak sama. Tuan dan Nyonya Yeon akhirnya diminta untuk tes darah lagi untuk memastikan golongan darah mereka. Akan tetapi hasilnya tetap sama. Golongan darah mereka memang berbeda. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Eunsu bukan putri kandung mereka setelah mengkonfirmasi hal tersebut di rumah sakit di mana Eunsu dilahirkan. Mereka kemudian mencari alamat Nyonya Choi untuk bertanya tentang putrinya. Nyonya Choi yang tak tahu apa-apa kesal dengan tingkah mereka yang aneh. Tiba-tiba Pak Yeon kelepasan dan memberitahu bahwa putri mereka tertukar. Di rumah, Ibu Yeon memberi usulan agar mereka segera pergi ke Amerika sebelum sesuatu terjadi. Dia tak ingin kehilangan Eunsu. Suatu hari, Ibu Choi yang melihat Shin-ae bersama Pak Yeon. Dia kesal kepada putrinya. Shin-ae yang protes malah membuat ibunya makin kesal dan mengatakan apa yang tak seharusnya dia ucapkan. Mengetahui hal itu, Shin-ae langsung pergi ke rumah orang tua kandungnya untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan menuntut haknya sebagai anak kandung. Akhirnya Eunsu pun mengetahui kebenarannya. Eunsu dan Shin-ae kini tinggal di rumah yang sama dalam keluarga Yeon. Terlihat jelas betapa Ibu Yeon belum bisa menerima Shin-ae dengan meminta suaminya membawanya pulang, meski dia anak kandungnya. Dia juga melarang Shin-ae memakai baju Eunsu, bahkan sengaja memperlihatkan gelas yang mereka pakai. Di sekolah, Shin-ae memberitahu semua orang bahwa dia tinggal di rumah Eunsu. Dengan bangga dia mengatakan,
Setelah pembelajaran selesai, Sin E membawa Ensu ke rumah Ibu Choi dan memintanya tinggal di sana. Akan tetapi Junsu datang dan membawa Ensu kembali. Sin E yang kembali lebih dulu melapor pada orang tuanya bahwa dia ditampar oleh kakaknya karena Ensu. Dengan santai Ibu Yon menjawab, 여자애가 울고 다니고 그러면 안 된다. Melihat ibunya seperti itu, membuatnya tak tahan dan mengeluarkan semua isi di hatinya. 엄마! 엄마! Setelah kejadian itu, Ensu melihat ibunya bersama Sin E dan memutuskan untuk pergi ke rumah ibu kandungnya. Ensu berusaha berbaur dengan keluarga barunya, meski kehidupannya sekarang berbeda jauh dengan keadaannya di masa sebelumnya. Akan tetapi dia terus berusaha membantu ibunya sesuai yang dia bisa. Ibu Choi menemui Ibu Yon. Kedatangan Bu Yon untuk meminta Ensu agar dikembalikan. Sementara Bu Choi tak mengizinkan hal itu jika Bu Yon tak membawa Sin E kepadanya. Sin E tak ingin kembali lagi, sementara Bu Yon tak bisa hidup tanpa Ensu. Akhirnya Ibu Yon memberi sebuah imbalan kepada Ibu Choi yang telah membesarkan Sin E dan berencana merawat Ensu juga Sin E. Akan tetapi Bu Choi merasa tak terima dengan perlakuan Ibu Yon yang menganggap anak mereka bisa dibeli dengan uang. Melihat putrinya diperlakukan seperti itu oleh pelanggan, membuat Ibu Choi memutuskan untuk membawa Ensu kepada Ibu Yon. Kembali adegan mengharu biru terjadi. Ibu Choi mengatakan, dia memanggilmu ibu dan tak pernah sekalipun memanggilku demikian. Dia memang akan menderita jika bersamaku. Jadi, bawalah dia pergi. Aku akan berpura-pura tak memiliki seorang putri. Mendengar ucapan ibunya, Ensu berkata kepada Ibu Yon, "Ibu sudah punya Sin E juga kakak. Biarkan aku kembali." Akhirnya Ensu kembali kepada ibu kandungnya. Dan untuk pertama kalinya, Ensu memanggil ibu kepada ibu kandungnya. Junsu dan Ensu bertemu kembali di pantai dan bermain bersama hingga malam. Ensu sedih, harus berpisah dan takut kakaknya sampai melupakannya. "Kau mau jadi apa jika terlahir kembali?" kata Junsu. 나무. Junsu berjanji akan mengingat hal itu sampai kapanpun. Keesokan paginya, keluarga Yon berangkat ke Amerika. Ensu yang mengetahui hal itu bergegas berlari dan mengejar mobil mereka. Namun mereka tak melihat Ensu sedikit pun, hingga mobil mereka menjauh dari pandangan Ensu. Kini telah berlalu beberapa tahun lamanya. Junsu kembali mencari Ensu sebelum hari pertunangannya digelar dan mengenang setiap kenangan yang dia lalui bersama adiknya dahulu. Namun dia tak menemukan keberadaannya di sana. Ensu saat ini bekerja di sebuah hotel sebagai operator telepon. Di hotel tempat dia bekerja, ada seorang pria bernama Han Tae-suk yang merupakan tamu jangka panjang hotel, sekaligus anak dari pemilik hotel tersebut. Dia terkenal sebagai seorang playboy. Di suatu hari,
Ketika Taesuk merasa pengap dengan kamarnya, dia menelpon operator dengan nada yang tak sopan. Eunsu yang saat itu menerima panggilannya ingin memberinya sedikit pelajaran dan meminta Taesuk ke kamar mandi, mengambil pancuran dan mengangkat tangannya. Taesuk yang terlihat mabuk terus mengikuti arahan Eunsu. Dia kemudian menyuruh Taesuk menekan tombol kecil yang ada. Eunsu kemudian mengaku sebagai Ajumma berumur 37 tahun. Taesuk speechless dengan keberanian Eunsu. Ketika Taesuk sedang bermain golf, Junsu datang menghampirinya. Mereka kemudian pergi ke hotel tempat Taesuk tinggal. Junsu memberitahu bahwa dia akan bertunangan dengan Shin Yumi, yang merupakan teman mereka saat masa kuliah. Dia adalah Shin Yumi yang dipilih oleh Junsu dikarenakan dia sama seperti Eunsu yang ketika lahir kembali ingin menjadi sebatang pohon. Taesuk yang penasaran dengan Nyonya Choi bertanya pada staf, yang ternyata tak ada Ajumma berumur 30-an yang bekerja di tempat itu. Semua wanita umur 20-an. Karena penasaran, dia kemudian mendapat ide dan melakukan panggilan telepon. Di tempat lain, Junsu dan Yumi sedang melangsungkan acara pertunangannya. Sementara Taesuk berlari ke ruangan operator untuk melihat Nyonya Choi. 최씨 아줌마, 너 진짜 이름이 뭐야? 은서, 최은서. Pesta pertunangan Junsu berjalan lancar. Mereka sekarang resmi bertunangan. Yumi memberi sebuah rumah untuk Junsu sebagai hadiah pertunangan. Akan tetapi Junsu sedikit tak suka karena itu terlalu berlebihan. Ditambah lagi Yumi juga berani menyentuh barang-barangnya tanpa persetujuannya. Junsu merasa tak bisa menerima hadiah itu karena dia sudah berencana menetap bersama temannya Jihan. Sementara Taesuk yang kesal pada Eunsu karena suatu kejadian sengaja menelpon operator untuk disambungkan kepada Junsu. Yang sebenarnya Taesuk hanya ingin mengejek Eunsu yang menurutnya saat itu tak ada apa-apanya. Junsu dan Eunsu mendengar Taesuk berbicara. Eunsu yang merasa itu omong kosong belaka hendak menutupnya. Akan tetapi dia terhenti ketika mendengar suara yang tak asing baginya. Belum selesai mendengar semuanya, atasannya datang dan meminta menutup sambungan itu. Ketika sedang berbenah bersama, Yumi mengatakan pada Junsu, mengapa dia tak pernah melukis dirinya. Junsu dengan santainya mengatakan, kau terlalu cantik untuk dilukis. Mereka kemudian melihat lukisan pantai yang dilukis oleh Junsu. Junsu mengatakan, dulu dia sering ke pantai itu bersama adik sepupunya dan menggambar wajahnya di pasir. Yumi lantas berkata, 나보다 안 예뻤나 보네. 얼굴 그려준 거 보니까. Taesuk terus mengusik Eunsu dan sekarang dia menjadikan Eunsu pelayan pribadinya dan membuat Eunsu sibuk seharian. Eunsu yang merasa kesal membuat perhitungan dengan memberi saus pedas di pizza pesanan Taesuk. Dia kemudian membalasnya dengan mengatakan jamnya hilang. Hal itu membuat Eunsu seharian mencari jam itu di tempat sampah dan tak menemukannya. Sebagai tanda permintaan maafnya, Eunsu memberi Taesuk sebuah jam, akan tetapi Taesuk ternyata hanya membuat lelucon atas pizza pedasnya. Wah, Eunsu dibuat kesal dan 당신 같은 사람
싫어. Di saat Junsu pergi bersama temannya Jihan untuk memotret di suatu tempat, dia sekilas melihat Ensu. Namun dia keburu pergi. Setelah melihat foto-foto yang Jihan potret, dia melihat sebuah foto yang ternyata itu adalah Ensu. Dia pun kembali menetap di Hotel Taesuk untuk mencari keberadaan Ensu. Taesuk menemui Ensu dan memberitahu bahwa temannya akan tinggal di tempatnya selama dia pergi. Dia kemudian memberi Ensu sebuah HP untuk dicas, sekaligus meminta maaf dengan mengatakan dia mendapat sebuah hadiah jam tangan yang sangat bagus, melebihi jam miliknya. Junsu kembali mencari keberadaan adiknya di tempat di mana dia melihat Ensu sebelumnya. Sementara Ensu berada di hotel tempat dia menginap dan merapikan semua barang-barang kakaknya itu. Mereka sempat akan bertemu untuk mengisi baterai HP milik Junsu. Akan tetapi di perjalanan Junsu mendapat kabar bahwa Yumi sakit. Akhirnya mereka gagal bertemu. Dikarenakan sudah lama menunggu dan dia tak kunjung datang, Ensu kembali ke kamar hotel. Di sana ternyata ada Taesuk yang terlihat sedang mabuk. Ketika Ensu berniat pergi dari tempat itu, Taesuk menarik tangannya dan hendak melecehkan Ensu. Namun, dia bisa melarikan diri. Ensu yang mendapat sebuah pesan dari nomor yang dikenalnya, menelpon orang tersebut yang tak lain adalah Junsu. Mereka saling bercerita satu sama lain, dan tanpa mereka sadari, orang yang mereka cari adalah orang yang sedang berbicara dengannya. Setelah kejadian malam itu, Ensu berhenti dari pekerjaannya dan berencana mengikuti keinginan kakaknya untuk menikah dengan seorang kakek tua. Taesuk yang tahu hal itu bergegas pergi menemui Ensu dan membawanya kabur ke pantai. Di pantai itu, Ensu memberitahu kisah sedihnya pada Taesuk hingga dia harus menikah dengan kakek tua itu. Akan tetapi respon Taesuk membuat Ensu kesal sekaligus sedih karena harus berada di pantai itu dengan orang seperti Taesuk. Di perjalanan, tanpa sengaja Ensu melihat opanya. Dia kemudian mengikuti kemana mobil itu pergi. Junsu dan Yumi ke pantai dan bertemu Taesuk di sana. Ensu yang melihat mereka langsung menghampiri dan memeluk opanya itu. 최은서, 은서야. Seharian setelah pertemuan yang mengharukan itu, mereka menghabiskan waktu berdua. Meski terlihat masih canggung, bahkan Ensu yang waktu kecil bicara informal, sekarang berbicara begitu sopan membuat Junsu agak aneh. Namun, dia sangat bahagia bisa bertemu kembali. Mereka membicarakan banyak hal berdua. Bahkan Yumi dan Taesuk yang merupakan orang terdekat mereka tak bisa mengganggu mereka. Taesuk mengantar Ensu kembali. Di perjalanan, Taesuk mengatakan, 다른 사람도 아니고 윤준서의 사촌 동생이라 이거지? 야, 세상 좁네. Ensu tiba-tiba teringat bahwa dia sekarang tak lagi bekerja di hotel, membuatnya meminta Taesuk agar mau membantunya kembali bekerja. Dia tak ingin opanya tahu dia berhenti bekerja. Jeonchul yang mengetahui keberadaan Ensu di rumah mendatangi Ensu dan membuat perhitungan kepadanya karena tak mematuhi keinginannya. Hingga akhirnya Jeonchul pergi karena Ibu Choi menolong Ensu. Agar tak dipukuli lagi, Ibu Choi meminta Ensu untuk pergi
sebelum kakaknya datang kembali. 은서야. Ensu menemui opanya. Ensu mengatakan ibu dan kakaknya menyuruhnya untuk menghabiskan waktu bersama Junsu. Akan tetapi Junsu sepertinya tak yakin dengan ucapan Ensu. Setelah melihat wajah lebam Ensu, tak ingin membuat suasana berubah, dia tak banyak bertanya dan membawa Ensu masuk ke tempatnya. Junsu mencarikan obat untuk diberikan kepada Ensu. Melihat obat itu, Ensu pun jujur dan meminta maaf karena telah berbohong kepadanya. Dia memberitahu bahwa dia lari dari rumah. Belum selesai mengatakan yang ingin dia katakan, Junsu mengatakan, "Tak apa-apa, tinggallah bersamaku." 잘 자, 은서야. Karena merasa sangat menyesal, Junsu kemudian mencari dan menemui kakak Ensu. Dia memberinya pelajaran agar tak mengganggu Ensu lagi. Di sore hari, mereka ke pasar untuk membeli bahan makanan untuk makan malam. Akan tetapi di rumah sudah ada Yumi yang menyambut mereka. 안녕하세요. Yumi terlihat kaget melihat Ensu, dan ketika sedang makan, Junsu memberitahu Yumi bahwa Ensu akan tinggal bersamanya. Di perjalanan mengantar Yumi ke hotelnya, Yumi mengatakan dia ingin mengajak Ensu ikut ke rumah lama Junsu untuk membantu mereka. Akan tetapi Junsu menolak dengan mengatakan Ensu tak ingin pergi. Sepertinya dia tak ingin membuat adiknya sedih mengingat kejadian di masa lalunya, dan hanya mengizinkan Taesuk untuk ikut bersamanya. Sesampainya di hotel, Junsu dikejutkan dengan kecupan yang diberikan oleh Yumi. Junsu kemudian meminta Yumi masuk ke hotel. Setelah Yumi menjauh, dia bergegas balik ke rumah hanya untuk mengucapkan selamat malam pada Ensu. 잘 자. 안녕하세요. Ensu kembali bekerja di hotel. Akan tetapi cara Taesuk memasukkannya kembali salah menurut Ensu dan membuat Ensu marah kepadanya. Taesuk kemudian berdalih akan melakukan apa saja demi Ensu karena dia menyukainya. Sepulang kerja, Taesuk mengajak Ensu jalan, namun Ensu enggan. Dengan sedikit ancaman, Ensu bersedia. Taesuk yang masih kesal memutar haluan dan hendak menemui Junsu di kampung halamannya untuk membuktikan cintanya pada Ensu. Tanpa Taesuk ketahui, kedatangan Ensu kembali ke tempat itu membuatnya sedih dan teringat akan masa lalunya. Ensu hanya bisa terdiam mengingat kenangan masa kecilnya. 윤수. Malam harinya Junsu keluar jalan-jalan dan tanpa sengaja bertemu Ensu yang juga keluar tanpa sepengetahuan siapapun. Junsu membicarakan masa lalunya dengan bahagia, sementara Ensu mengatakan dia mencoba melupakan kenangan itu karena sekarang dia tak lagi bahagia. Untuk mencairkan suasana, Junsu menawarkan diri untuk menggendong Ensu di pundaknya. Junsu terus memaksa hingga Ensu mau digendong. Sepanjang perjalanan mereka saling ngobrol bersama. Ensu mengatakan pada Junsu, sepertinya sekarang dia berada di urutan ketiga setelah Yumi, Shin-ae, lalu dirinya. Ensu tak tahu, dia selalu dan akan selalu menjadi nomor satu di hati Junsu, sama seperti dirinya yang menjadikan Junsu yang pertama. Di rumah, Yumi dan Taesuk yang sedang cemas akan Ensu dikagetkan dengan kedatangan Shin-ae. 윤신혜. 언니! Setelah sekian lama, akhirnya mereka berdua bertemu. Shin-ae masih terlihat sama, tak begitu menyukai keberadaan Ensu. Dia bahkan membuat sebuah kebohongan dengan mengatakan mereka sengaja pindah ke luar negeri agar bisa melupakan Ensu. Bahkan ayah dan ibu
mereka melarang membicarakan Ensu di rumah. Ensu merasa sangat sedih mendengarnya. Kedatangan Shin-ae membuat kisah pilu Ensu yang ditinggal pergi di masa lalu terungkap dan membuat semua orang sedih. Taesuk bahkan menyalahkan Junsu yang tak bisa melakukan apapun untuk Ensu. 은서야, 자고 가, 응? 나 데려다 줄 수 있어요? Shin-ae kemudian bercerita bahwa dia sangat kesepian karena ibunya sakit memikirkan Ensu, sementara ayah dan kakaknya merasa tak nyaman berada di dekatnya. Dia takut kedatangan Ensu kembali membuat semua perhatian akan tertuju kepada Ensu, sementara dia akan diabaikan. 오실 때까지 생각해보자. Junsu yang sedang mengajar kedatangan seorang tamu yang tak lain kakak kandung Ensu. Dia datang untuk meminta sejumlah uang, akan tetapi Junsu tak memberinya meski diancam apapun, hingga dia menyebut nama Ensu. Junsu tak bisa lagi mengelak dan memberinya sejumlah uang. Ensu yang melihat itu marah dan memukul kakaknya, akan tetapi Junsu melerainya hingga kakaknya pergi membawa uang pemberian Junsu. Di hotel, Shin-ae menemui Taesuk untuk makan siang bersama. Taesuk mengatakan ini kali terakhir mereka makan bersama karena sekarang dia memiliki seseorang yang dia suka dan kali ini dia serius. 마지막인데 넌 좀 먹어. Jeonchol memberitahu ibunya bahwa keluarga Yeon telah kembali dari Amerika. Seketika dia teringat putrinya Shin-ae. Keesokan paginya, Shin-ae melihat Taesuk juga Ensu makan bersama. Shin-ae pun teringat akan perkataan Taesuk tempo hari. Di hari pertama Shin-ae bekerja, Ensu mendatanginya untuk memberi selamat. Dan tiba-tiba Ibu Choi datang dan memanggil nama Shin-ae. Melihat Ibu Choi, bukannya menemuinya, dia malah melarikan diri. Setelah itu kembali Shin-ae menemui Ensu dan memintanya untuk menjauh dari Junsu juga keluarganya. Malam harinya Ensu berencana pergi meninggalkan kakaknya, akan tetapi dia ketahuan. Junsu melarang Ensu pergi, dia tak ingin kehilangan Ensu untuk kedua kalinya. Meski sekarang dia bukan adik kandungnya, dia tetap ingin hidup bersama. 동생 아니면 어때? 오빠는 안 보낼 거야. 오빠는 안 보낼 거야. Keesokan paginya mereka pergi bermain di pantai dan Yumi kembali mengunjungi Junsu. Tanpa sengaja dia melihat lukisan Ensu dan menyadari sesuatu. Dia kemudian meminta Junsu untuk menikahinya secepat mungkin. 준서 씨, 우리 결혼해요. Dia tak membiarkan Junsu mengatakan apapun karena dia tahu apa yang akan Junsu katakan. Sebelum benar-benar pergi, Yumi mengatakan apapun yang terjadi dia tak berniat melepaskan Junsu. 진짜 않아. Sementara di hotel, Taesuk juga ingin bertemu Ensu. Dia berlutut di depan Ensu dan mengatakan, 나한테 와. setelah pertemuan Yumi dan Junsu saat itu, Junsu tak lagi ingin tahu kabar Yumi. Hal itu membuat ibu Yumi mendatangi rumah Junsu dan bertemu Ensu di sana. Kedatangannya ingin mengetahui apa yang terjadi antara Junsu dan juga Yumi. Namun, Ensu juga tak tahu apa-apa. Ibu Yumi lantas memarahi Junsu, yang sekarang seakan berubah menjadi orang lain. Yumi, yang bahkan masuk rumah sakit, tidak dijenguk oleh Junsu sama sekali. Ketika Ensu sedang bekerja, Yumi menemuinya. Dia memohon agar Ensu membantunya, karena dia tahu Junsu akan melakukan apapun demi Ensu. Dia terus memohon agar Ensu membantunya, karena dia tak mampu hidup tanpa Junsu. 나 준서 씨 없음. Ensu kini dilema antara Shin Yumi yang meminta tolong kepadanya, begitupun dengan Shin-ae yang ingin Ensu menjauh dari keluarganya, juga Taesuk yang begitu menginginkan dirinya. Ensu terus memikirkan apa yang harus dia perbuat selanjutnya.
Tiba-tiba Taesuk datang dan mengajaknya ngobrol bersama. Taesuk kembali memberitahu Ensu agar memberinya kesempatan. Dia akhirnya memberi Taesuk kesempatan karena dia merasa itulah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Junsu yang sedang menunggu kepulangan Ensu terlihat kecewa melihat Ensu dan Taesuk berpegangan tangan. Ensu memberitahu opanya bahwa sebenarnya dia belum yakin kepada Taesuk. Akan tetapi Taesuk telah berjanji untuk berubah dan tak ada salahnya untuk mencoba. Terlebih lagi tak ada pria yang sangat mencintai dirinya seperti Taesuk setelah opanya itu. Keputusan Ensu benar-benar mengubah Taesuk menjadi lebih baik dan rajin. Dia bahkan ikut dalam rapat dan membuat beberapa hal yang mengejutkan banyak orang, termasuk Shin-ae. Dia pun bertanya pada Taesuk. Taesuk menjawab hal itu karena saat ini dia harus menghidupi istri juga anak-anaknya. 저 자식 먹여 살리러. 나중에 보자. Taesuk kemudian memberi Ensu sebuah kejutan. Dia memberi Ensu sebuah kalung yang merupakan peninggalan dari ibunya, sebagai tanda bahwa Ensu merupakan wanita yang dia pilih sebagai pasangannya. Meski Ensu merasa belum pantas memiliki kalung itu, Taesuk tetap memasangkan kalung itu ke leher Ensu. Kemudian dia berkata akan menjadi pria yang baik, pria yang seperti Ensu inginkan. Bahkan dia mengatakan, kau tak perlu melakukan apapun, cukup bersama denganku. 넌 그냥 웃고 숨 쉬고 이렇게 있으면 돼. Yumi yang terlihat agak baikan juga menemui Junsu dan meminta Junsu ikut bersamanya. Dia membawa Junsu ke rumahnya. Dia membeli sebuah rumah agar dekat dengan Junsu. Meski dia tahu Junsu sama sekali tak pernah mencintainya. Bahkan dia tahu Junsu bersikap kejam kepadanya agar Yumi mau melepaskannya. Akan tetapi hal itu takkan pernah terjadi. Meski Junsu mencintai orang lain, Yumi takkan pernah melepaskannya. 윤희야, 그 사람 Di tengah perbincangan itu, bel berbunyi. Taesuk dan Ensu datang. Yumi sengaja mengundang mereka setelah tahu Ensu dan Taesuk berkencang. Acara makan malam itu membuat Junsu dan Ensu sedikit canggung. Yumi yang melihat kalung Ensu mengatakan kalung itu cantik. Taesuk kemudian memberitahu bahwa itu kalung pemberiannya. Awalnya dia ingin memberi sebuah cincin, tapi menurutnya belum saatnya untuk memberi cincin. Ensu belum siap untuk itu, kata Taesuk. Yumi menambahkan, jika ingin membeli cincin, belilah cincin seperti yang Junsu belikan untuknya. Ensu yang sudah merasa risih dari tadi hendak berdiri dan mengenai meja di hadapannya, membuat Junsu refleks menolongnya. 괜찮아? 안 지웠어? Mereka pun pulang bersama. Junsu mengatakan untuk tidak saling berbohong lagi. Dia tak ingin melakukan itu lagi. Jika tak jujur sekarang, akan ada penyesalan di kemudian hari, dan semua orang akan menderita. Ketika Junsu bertanya apakah Ensu benar-benar mencintai Taesuk, ibu dan ayahnya datang. Mereka pun bertemu kembali setelah sekian lama berpisah. Shin-ae pun sangat senang mengetahui orang tuanya telah tiba. Shin-ae memanggil-manggil mereka dan memberinya pelukan. Mengetahui mereka akan makan malam bersama, dia amat senang. Akan tetapi raut wajahnya seketika berubah ketika melihat Ensu berada di sana juga. Shin-ae pun memilih untuk pergi. Dia sempat menampar Ensu, kemudian pergi menemui Ibu Choi. Kembali ke tempat sebelumnya,
Ibu Yeon memberitahu Junsu untuk terus menyayangi dan menjaga Eunsu layaknya adik kandungnya. Dia meminta Junsu untuk berjanji. Di luar, Eunsu mendengar semua itu. Pertemuan itu membuat Eunsu dan Junsu berpikir keras, sehingga mereka memutuskan untuk tetap saling menyayangi, layaknya kakak dan adik, sehingga takkan ada yang berkhianat dan tersakiti. Junsu kemudian menemui Taesuk dan memberitahu semua yang dia tahu tentang Eunsu. Dan meski terlihat berat, dia tetap saja memberitahu semuanya. Keesokan paginya, Taesuk menemui Eunsu. Begitupun dengan Junsu yang akan memulai kembali hubungannya bersama Yumi. Yumi sangat bahagia dengan keputusan Junsu dan meminta Eunsu untuk tinggal bersamanya, karena tempat yang dia tinggali sebelumnya akan direnov. Eunsu akhirnya memilih asrama untuk menetap. Akan tetapi, Shin-ae tak memasukkannya dalam daftar penghuni asrama, sehingga dia tak tahu harus pergi kemana. Ketika dia kembali ke rumah ibunya, sang ibu telah bersiap mengusirnya, bukan tanpa alasan. Dia tak ingin melihat putrinya menderita seperti dirinya. Dengan mengusir Eunsu, dia berharap Eunsu kembali ke orang tuanya dahulu. Namun hal itu tak terjadi. Eunsu malah menemui Junsu yang saat itu bersama Yumi. Dia menunggu Yumi pergi lalu menemui opanya. Dia pura-pura akan ke asrama, namun dia kelupaan sesuatu dan kembali ke tempat itu. Yang sebenarnya tak ada sesuatu yang dia lupakan. 없네. Junsu yang telah memilih Yumi tak lagi memintanya untuk tinggal dan mengatakan akan mengantarnya ke asrama. Di saat bersamaan, Taesuk yang sedari tadi mencari Eunsu melihat pemandangan itu. Akan tetapi, Taesuk memilih untuk berpura-pura tak melihat itu dan membuat Eunsu tinggal di asrama pegawai. Keesokan paginya ketika sedang istirahat, Eunsu menulis pengakuannya bahwa dia bahagia saat bersama Junsu dan mengatakan dia mencintainya. 같은 이름, 다른 의미로 사랑해요. Di jalan pulang dari berbelanja, Junsu melihat Eunsu. Mereka pun jalan bersama dan mengambil beberapa foto, lalu menyimpannya di dompet mereka masing-masing tanpa sepengetahuan satu sama lain. Mereka pun berpisah. Eunsu ke tempat Taesuk yang saat itu sedang melukis Eunsu. 너무 많이 썼네. Mendengar itu, Taesuk menghampirinya dan hendak memberinya uang, namun dicegat oleh Eunsu. Dia malah ingin mencium Eunsu, akan tetapi dia mengelak dan mengatakan, "Apa yang sedang kau gambar?" Taesuk melarang dia melihat itu. Eunsu refleks mengatakan, "Kenapa kalian seperti itu?" Opanya juga melarang dirinya melihat apa yang dia gambar. 난 모르는 사랑이라든가. Taesuk merasakan sesuatu dan benar saja. Dia tak sengaja melihat foto di dompet Eunsu dan secara mengejutkan, dia meminta Eunsu untuk menikah dengannya. 결혼하자 최은서. Eunsu menelpon opanya untuk ketemuan. Di saat bertemu, Junsu hendak mengajak Eunsu hiking berdua. Akan tetapi, dia tak bisa memberitahunya secara langsung. Akhirnya, dia memilih berpura-pura tak tahu cara memasak kimchi dan meminta Eunsu untuk ikut dengannya. Eunsu akhirnya mengiyakan ajakan Junsu dengan dalih, setelah menikah mereka tak bisa lagi pergi bersama. Lagian, mereka saudara. Apa salahnya pergi bersama jika hanya sehari? Junsu membenarkan setiap ucapan Eunsu dengan anggukan. Junsu mengatakan pada Yumi
bahwa dia akan pergi bersama temannya. Sementara Eunsu mengatakan pada Taesuk bahwa dia akan bertemu Ibu Yeon dan melepas kangen. Taesuk awalnya ingin mengantar Eunsu pergi, kan tetapi Eunsu melarangnya, dan sebelum pergi, Taesuk ingin dibawakan cumi-cumi saat Eunsu kembali. Demi bersama, mereka membohongi pasangan mereka. Mereka sangat bahagia dan ketika sedang memasak kimchi, Junsu ketahuan sebenarnya dia pro dalam memasak. Dia berbohong karena malu mengatakan dia rindu Eunsu. Tiba-tiba, hujan deras mengguyur. Mereka akhirnya terjebak di tempat itu. Akhirnya mereka jujur-jujuran, di mana mereka membohongi pasangan mereka untuk pergi berdua. 나도 거짓말했어. Yumi yang sedang berada di tempat Junsu tanpa sengaja bertemu Taesuk yang juga ke tempat itu. Awalnya mereka masih mempercayai ucapan pasangan mereka. Hingga malam semakin larut dan mereka tak kunjung pulang. Yumi mulai cemas. Taesuk kemudian berkata, mungkin ayah dan ibu Eunsu melarangnya pulang. Alhasil kebohongan mereka terungkap dikarenakan Yumi tahu ibu dan ayahnya Junsu sedang berada di Seoul. Taesuk kekeh mengatakan dia pasti mempunyai alasan tersendiri. Eunsu pun menelpon Taesuk dan mengatakan dia akan menginap. Ayah dan ibunya melarangnya pulang dikarenakan hujan deras. Yumi pun mendapat telepon dari Junsu dan juga mengatakan akan menginap. Yumi dan Taesuk saling bertanya, sejak kapan kamu tahu? Yumi kemudian mempertanyakan tentang takdir di mana Taesuk tak mempercayai itu. Begitupun Yumi. Namun, akhir-akhir ini Yumi berpikir tentang adanya takdir. Dia merasa akan melawan takdir itu, yaitu takdir Junsu dan juga Eunsu. Sementara Taesuk mengatakan, Eunsu adalah takdirku. Taesuk akan menunjukkan bahwa takdirnya lebih kuat daripada takdir mereka berdua. Taesuk kemudian meminta Yumi agar tidak lemah dan menikahi Junsu hingga hidup bahagia bersama. Begitupun dengan dirinya, akan berbahagia bersama Eunsu. Taesuk kecewa melihat Eunsu keluar dari mobil Junsu. Sementara Eunsu yang hendak menemui Taesuk teringat akan pesannya. Ia pun segera berlari mencari toko yang buka untuk membeli cumi kering. Taesuk yang tengah menunggu Eunsu tiba-tiba terdiam melihat kedatangan Eunsu, dan tanpa berkata apapun, dia memeluk Eunsu. Sementara Yumi dengan polosnya seakan tak mengetahui apapun mengatakan, sepertinya kau mabuk bersama temanmu. Aku akan menyiapkan bubur untukmu. Hal itu membuat Junsu lah yang merasa tak enak, telah membohongi Yumi. Semua kembali berjalan seperti biasanya. Namun, ketika mereka berkumpul kembali sebagai couple, Junsu dan Eunsu saling curi-curi pandang. Yumi dan Taesuk yang melihat hal itu masih tetap diam. Hingga malam harinya, ketika Taesuk tanpa sengaja melihat dompet Junsu, yang juga terdapat foto yang sama yang ada di dompet Eunsu. Seketika Taesuk kembali minum-minum dan membuat Eunsu merasa aneh. Benar saja, tiba-tiba Taesuk mengumumkan pernikahannya bersama Eunsu. Bahkan, dia memberitahu apa yang sebenarnya Eunsu dan Junsu rahasiakan. Hal itu membuat Eunsu marah dan pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Eunsu meminta maaf karena telah memanfaatkan Taesuk. Namun, Taesuk tak peduli meski dia mencintai Junsu atau bahkan Eunsu merobek-robek hatinya. Dia
takkan mundur selama Ensu tetap bersamanya. Tanpa ragu, Taesuk mendatangi rumah ibu Ensu dan mengatakan dia berpacaran dengan Ensu dan dia datang untuk meminta restu agar bisa menikahi putrinya. 하고 결혼하고 싶단 말 하러 왔습니다. Setelah itu, Taesuk menemui Shin-ae untuk mengabarkan hal yang sama dan memintanya agar tak membuat masalah karena hal itu takkan baik untuknya. Ibu Choi menemui Ibu Yeon untuk memberitahunya bahwa seseorang telah melamar Ensu. 헌담이 들어왔습니다. Dia meminta pendapat Ibu Yeon. Sekaligus dia ingin agar Ibu Yeon bersedia mengadopsi Ensu kembali. Hal itu dia lakukan agar pernikahan Ensu berjalan lancar. Dia tak ingin pernikahan putrinya hancur dikarenakan memiliki ibu seperti dirinya. Shin-ae yang kesal mengetahui semua itu pergi ke tempat kakaknya Junsu. Di sana, dia tanpa sengaja menemukan surat Ensu. Akhirnya Shin-ae mengetahui kebenaran mereka yang saling mencintai. Ketika Ibu Yeon mengumpulkan semua orang untuk memberitahu kabar bahwa Ensu akan mereka adopsi, Shin-ae memberontak. Dia memberitahu semua orang. 그렇게 안 돼요. 그렇게 안 될 거예요. 사랑한다고요. 사랑만 살라고요. 뭐라고요? Dikarenakan semua orang yang ada telah mengetahui kebenarannya, mereka pun jujur akan hal itu. 진짜다? 오빠 잘못 아니에요. 제가 좋아한 거예요. Tak ingin semakin dipojokkan, Junsu mengajak Ensu untuk kabur bersama. Mereka berdua pergi menggunakan bus. Taesuk yang mengetahui kepergian mereka mencoba mengejar, tapi tak menemukannya. Taesuk kembali ke rumah dan memberitahu semua orang. Hal itu membuat semuanya shock. Taesuk dan Yumi terus mencari mereka, bahkan ke tempat yang biasa mereka kunjungi bersama. Namun, mereka tak menemukan keberadaan Junsu juga Ensu. Di tempat lain, Junsu dan Ensu menikmati kebersamaannya. Hari-hari mereka lalui bersama hingga hari ulang tahun Ensu tiba. Junsu memberinya sebuah bunga. 생일 축하한다. 은서야, 나하고 결혼해줘. Ensu kemudian menelpon ibunya dan memberitahu di mana dia berada. Juga mengabarkan bahwa dia baik-baik saja, bahkan dia merasa sangat bahagia. Kan tetapi ibunya mengatakan, bagaimana bisa kamu bahagia di atas penderitaan banyak orang? Hal itu membuat Ensu sedih. Setelah itu, Ensu mulai mimisan, membuat Junsu khawatir terhadapnya. 가만히 있어봐. Akhirnya Taesuk mengetahui keberadaan Ensu melalui kakak Ensu yang sebelumnya menguping pembicaraan Ensu juga ibunya. Dia bergegas ke tempat itu dan tak mendapati seorang pun di sana. Namun dia melihat seisi ruangan yang membuatnya sedih. Sementara Junsu dan Ensu sedang merayakan ulang tahun Ensu, Junsu memberitahu Ensu bahwa mereka akan pulang besok dan memberitahu semua orang bahwa mereka akan menikah. Ensu dan Junsu terkejut melihat kedatangan Taesuk. Begitupun dengan Taesuk.
ketika melihat cincin di jari Ensu. Keesokan paginya mereka bersiap pulang. Di rumah semua orang telah berkumpul, bahkan Yumi dan ibunya juga datang untuk mengetahui status putrinya sekarang. Setibanya di rumah, Junsu menggenggam tangan Ensu dan mengatakan mereka akan segera menikah, membuat semua orang kembali terdiam. 너 정말 나 요만큼도 좋아한 적 없니? 내가 너한테 그 정도밖에 안 됐냐? 없어요. 좋아한 적 없어요. Taesuk kembali uring-uringan karena Ensu. Ia bicara sendiri di telepon dan mendatangi rumah Ensu. Namun Ensu tak memperdulikannya sedikit pun. Sementara Yumi juga mendatangi Junsu untuk mengambil beberapa barang miliknya, sekaligus pamitan untuk terakhir kalinya. 한 번만 안아주면 안 될까? Di tempat Ensu bekerja, Pak Yon datang menemuinya dan mengabarkan bahwa ibunya sakit dan meminta Ensu datang ke rumah untuk menjenguknya. 엄마, 너하고 준서. Setelah bertemu dengan ibunya, Pak Yon meminta Ensu untuk melanjutkan kuliahnya di Amerika dan bertemu pria yang baik jika Ensu menginginkannya. Tiba-tiba Junsu datang dan mengatakan, Ensu hanya akan menikah denganku. Pak Yon melarangnya. Hal itu dikarenakan menurutnya mereka berdua saudara. Junsu melanjutkan ucapannya. Ayah bilang dia bukan adikku di saat aku menganggapnya sebagai adik kala itu. Dan sekarang ayah mengatakan dia adikku dan aku tak boleh mencintainya. Pak Yon semakin kesal dan menampar Junsu. Junsu tetap pada pendiriannya dan takkan melepas Ensu meski ayahnya melarang hal itu dan tetap akan menikahinya. Junsu mengajak Ensu untuk kembali ke peternakan dan menetap di sana, meninggalkan semua orang yang tak menyetujui hubungan mereka. Ketika hendak pergi, tiba-tiba Junsu menerima kabar bahwa Yumi kecelakaan. Mereka berdua bergegas menemui Yumi. Ibu Yumi malah tak mengizinkan Junsu masuk. Kecelakaan yang dialami Yumi membuat Junsu goyah, karena dia merasa semua terjadi dikarenakan oleh dirinya. Junsu terus menunggu Yumi di rumah sakit. Junsu merasa kasihan setelah tahu keadaan Yumi, yang sekarang sudah tak bisa menggunakan tangan kanannya lagi. Hal itu membuat Junsu terikat kepada Yumi. Sesaat Junsu sempat dilema antara Yumi dan Ensu. Namun pada akhirnya Junsu tetap pada rencana awalnya. 내일 꼭 가자. 알았지? Lagi dan lagi rencana mereka gagal. Junsu mendapat telepon. Yumi menghilang dari rumah sakit. Junsu bergegas menuju pantai untuk mencari keberadaan Yumi. Sementara Ensu sudah berada di tempat janjian mereka. Ketika Yumi mengetahui kedatangan Junsu, Yumi sengaja berjalan ke dalam air dan mencoba untuk bunuh diri agar Junsu tak meninggalkannya. Hal itu membuat Junsu tidak bisa menemui Ensu karena dia harus terus menemani Yumi di rumah sakit. Yumi telah membuang harga dirinya ke laut demi membuat Junsu terus berada di sisinya. Malam semakin larut. Junsu semakin gelisah namun tak dapat menemui Ensu. Junsu hanya mencoba menghubungi Ensu agar tak menunggunya karena dia tak bisa pergi bersamanya. Namun Ensu tak merespon dan menunggu kedatangan Junsu. Karena terlalu lama menunggu, imunitas tubuh Ensu menurun. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Junsu dan Ensu kembali berpisah. Shin-e yang tahu kejadian itu memberitahu Taesuk. Yumi berusaha mengakhiri hidupnya dan entah bagaimana nasib Junsu dan Ensu sekarang. Setelah bertemu Ensu, Taesuk mengatakan, dia takkan seperti Yumi namun dia akan hidup lebih lama untuk menyaksikan kebahagiaan Ensu dan Junsu. Saat beranjak pergi, tiba-tiba Ensu merasa pusing dan terjatuh.
Taesuk menelpon Junsu untuk memberitahu apa yang terjadi. Akan tetapi Junsu sedang bersama Yumi. Meski agak kaget, Junsu tetap memilih Yumi dan yang menurutnya sedang terluka parah. Subhanallah, Yum. 걱정 마. 내가 한다. Akhirnya Taesuklah yang membawa Ensu ke rumah sakit dan terus bersamanya. 대체 무슨 일이 있었던 거니? Junsu yang begitu mengkhawatirkan Ensu ingin menjenguknya, namun Yumi lagi dan lagi mencegahnya. Hingga akhirnya Junsu hanya bisa ke tempat di mana Ensu menunggunya hingga menyebabkan Ensu sakit. Setelah memilih Yumi, tak sekalipun Junsu menjenguk Ensu di rumah sakit hingga Ensu pulih. Hal itu membuat Taesuk kecewa karena Ensu telah memilih pria seperti Junsu yang tega meninggalkannya. Shin-e yang juga tak tahan melihat keadaan ibunya lantas mengatakan, "Ensu dan Junsu telah berpisah, jadi jangan bertingkah lagi," ujar Shin-e. Setelah mengetahui hal itu, Ibu Yeon menemui Ensu dan menguatkannya. Ensu kembali ke rumahnya untuk memberitahu ibu kandungnya juga, agar tak cemas lagi karena sekarang dia dan Junsu telah berpisah dan opanya akan segera menikahi tunangannya. Ketika Ensu sedang bekerja, Taesuk menemuinya dan menanyakan kabar Ensu sekaligus mengajak Ensu untuk menikah dengannya. Namun Ensu tak menjawab dan memilih pergi. Tanpa sengaja Junsu melihat Ensu. Setelah sekian lama akhirnya mereka berbicara kembali. Ensu yang tak ingin membuat kakaknya khawatir berbohong dan mengatakan dia sudah balikan dengan Taesuk dan akan segera menikah. Yumi yang kembali ke tempat Junsu tanpa sengaja melihat lukisan Ensu dan membuatnya semakin kesal, ditambah lagi ketika Junsu jujur bahwa dia telah bertemu dengan Ensu dan meminta Yumi agar tidak takut akan hal itu karena dia akan bertanggung jawab atas pilihannya setelah dirinya memilih Yumi bukan Ensu. Suatu hari Taesuk mendatangi pameran lukisan Junsu setelah melihat kartu di mejanya. Ketika Junsu melihat Taesuk, mereka kemudian ngobrol bersama. Dan ketika Taesuk hendak pergi, Junsu mempertanyakan keseriusan Taesuk terhadap Ensu. Taesuk terkejut, namun Taesuk tak menjawabnya karena sebelumnya Ensu pun tak memberi jawaban kepadanya. Taesuk kemudian memanggil Ensu ke ruangannya dan meminta Ensu memakai pakaian yang telah Taesuk sediakan. Taesuk berkata, dia akan melanjutkan kebohongan yang telah Ensu katakan kepada Junsu. Ensu dan Taesuk kemudian menghadiri pameran lukisan Junsu kembali. Taesuk bersikap seolah dia adalah tunangan Ensu, bahkan Taesuk sengaja mencium Ensu di depan banyak orang. 만나는 건 맞아? Ketika Junsu dan Ensu sedang berbicara, Ibu Yumi melihat mereka dan tanpa pikir panjang mendatanginya. Ibu Yumi memaki-maki Ensu. Taesuk kemudian datang dan membawa Ensu pergi. Sementara Junsu yang tak tahan lagi membentak Ibu Yumi kemudian pergi. Ensu kemudian meminta maaf kepada Taesuk dan mengatakan dia takkan menyeret Taesuk lagi dalam kebohongannya. Tak selang beberapa saat, tiba-tiba Ensu kembali merasa pusing. Hingga akhirnya dia ke rumah sakit. Dokter kemudian menjelaskan keadaannya dan menyimpulkan Ensu terkena leukemia. Sementara di tempat lain, Junsu dan Yumi sedikit berdebat. Yumi merasa bayangan Ensu tidak bisa hilang dalam diri Junsu karena Junsu terus memikirkannya. Junsu yang merasa terpojok mengatakan, "Aku telah memilihmu, apakah itu belum cukup?" Hal itu mengisyaratkan Yumi tak bisa memiliki hati Junsu sepenuhnya, hanya raganya saja. Namun hal itu bukan masalah bagi Yumi, karena apapun keadaannya, dia takkan melepaskan Junsu. 우리 같이 미국 들어갈 거지? 응? 2달이면 되잖아. Karena tak bisa menemui opanya, Ensu menemui Ibu Yeon dan menghabiskan sebagian hari bersamanya. Kemudian dia menemui Ibu Choi dan menanyakan tentang ayahnya yang telah lama meninggal karena leukemia. Juga meminta maaf karena dia merasa terlalu sering membuat ibunya sedih. Dia pun berharap jika sejak kecil dia tinggal dan dirawat oleh ibunya, hal itu akan baik untuk Junsu dan semua orang, dan takkan ada yang disesali setelahnya. Setelah itu Ensu kembali ke rumah sakit.
Dokter menyarankan agar Ensu dioperasi. Dokter juga meminta Ensu lebih berhati-hati agar dia tidak mendapatkan luka pada tubuhnya. Jika itu terjadi akan fatal untuk diri Ensu sendiri. Ensu yang terpuruk dengan sakit yang dideritanya kini semakin terpuruk setelah diberitahu dia dipecat dari pekerjaannya oleh Taesuk. Ensu menemui Taesuk dan meminta penjelasan kepadanya kenapa dia dipecat. 되고 난 안 된다는 거야? Taesuk malah marah pada Ensu, bahkan Taesuk mengatakan dia bisa membeli Ensu jika dia mau. Ensu yang memang membutuhkan uang saat itu lantas berkata, 얼마나 줄 수 있는데요? 정말 필요해요. Mendengar itu, Taesuk mampu meredam emosinya. Ensu kemudian menemui ibu kandungnya dan memberitahu jika dirinya telah dipecat dari pekerjaannya. Kakak Ensu yang menguping pembicaraan mereka kesal. Setelah tahu Ensu dipecat, Ensu yang terus dipukuli hanya memohon dan terus berteriak. Dia tak boleh kena memar. Untung saja ibunya ada di sana dan meminta Ensu untuk segera pergi. Di Seoul, Yumi yang sedang melakukan pemeriksaan rutin mendapat kabar bahagia. Tangannya berangsur pulih dan bisa digunakan kembali. Awalnya Yumi berencana memberitahu Junsu, namun dia batalkan. Suatu hari, Ensu kembali menemui opanya. 은수야, 들어가자. Ensu memberitahu dia telah tahu opanya akan segera pergi setelah 2 bulan. Ensu berharap mereka bisa bertemu sekali lagi sebelum kakaknya pergi. Karena setelah ke Amerika, Ensu merasa mereka takkan bertemu lagi. Junsu sama sekali tak mengatakan apapun. Dan ketika hendak pulang, Junsu memberi Ensu sebuah jaket untuk dipakai. Tiba-tiba Ensu berkata, apapun yang terjadi, kelak jangan kembali. Dan jangan memberi kabar sama seperti sebelumnya. Pikirkan saja aku bahagia di sini. Ensu melanjutkan. 은수야, 생각해주는 것도 안 되나? Di perjalanan menuju tempat Junsu, Yumi melihat Ensu. 날씨가 많이 쌀쌀해졌어요. Setibanya di tempat Junsu, Yumi langsung mencari jaket kesukaannya. Namun dia tak menemukannya. Junsu mengatakan dia berikan jaket itu kepada Ensu. Yumi kembali kesal karena Junsu sama sekali tak berbohong kepadanya demi membuatnya senang. Dalam kekesalannya, Yumi mengatakan sebuah kebohongan. 어쩌죠? 다신 못 쓴대. 정말 미안하다, 유미야. Seketika Junsu merasa sangat bersalah. Berlanjut di kediaman Taesuk. Seseorang yang sedang membersihkan ruangan Taesuk menemukan sebuah botol obat yang terjatuh. Taesuk lantas membawa obat itu ke apotik dan mengetahui bahwa obat itu untuk kanker. Taesuk bergegas ke rumah sakit dan menanyakan tentang Ensu. Akhirnya Taesuk mengetahui Ensu sedang mengidap leukemia. Taesuk menemui Ensu dan memohon agar Ensu memberinya kesempatan lagi. Ensu berkata, dia takkan bisa memberi Taesuk kesempatan jika Taesuk tak mampu memberinya 3 alasan. Tiba-tiba Taesuk berkata, aku takkan memintamu menikahiku. Aku takkan mengganggu dan menyiksamu. Juga takkan memintamu untuk menyukaiku. Akan tetapi, biarkan aku membantumu mengobati penyakitmu. Dan setelah pulih, aku akan pergi jauh darimu. 어떻게 오빠한테 그래? Singkat cerita, Ensu semakin sering merasakan sakit dan harus sering meminum obatnya. Sementara Taesuk menemui Junsu. Awalnya dia ingin memberitahu tentang penyakit Ensu, namun pada akhirnya Taesuk mengurungkannya. Taesuk hanya berkata, pergilah dan jangan pernah kembali lagi. 잘 부탁한다. Setelah merasa baikan, Ensu kembali menemui kakaknya. Tiba-tiba Ensu meminta Junsu untuk tinggal bersamanya, setidaknya 6 bulan saja. 나하고 살아주면 안 돼? 안 돼? 왜 나만 참아야 돼? 오빠가 좋은데, 오빠가 너무 좋은데 미 언니하고는 평생 살 거면서 나면 6개월도 안 돼. Meski Ensu terus merengek kepada opanya, Junsu tetap tak bisa.
karena menurutnya semua telah terlambat dan dia tidak bisa melihat Yumi menderita sementara mereka bahagia. Tanpa tahu maksud keinginan Ensu, Junsu membiarkan Ensu pergi dengan kesedihan yang mendalam hingga akhirnya Ensu kembali pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara Junsu menemui Taesuk dan bertanya tentang Ensu. Junsu merasa ada yang aneh dengan tingkah Ensu. Taesuk masih tak mau memberitahu Junsu karena menurutnya sekarang Ensu adalah tanggung jawabnya seorang. Taesuk kemudian mendapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan tentang Ensu yang kembali drop. Seketika Junsu merasa Taesuk juga menyembunyikan sesuatu dan meski dia bertanya ada apa, Taesuk enggan jujur dan tetap tak memberitahu apapun dan pergi begitu saja. 선생님 살려주세요. 무서워요. Taesuk sangat sedih melihat Ensu memohon kepada dokter untuk menyelamatkan dirinya. Setelah menerima pengobatan dari dokter, Taesuk terus menemani Ensu di ruangan hingga pagi menjelang. Di lain tempat, Junsu tak henti-hentinya memikirkan ucapan Ensu, lalu memberanikan diri untuk memohon kepada Yumi agar memberinya waktu untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan dan akan kembali. Yumi mengerti ucapan Junsu dan menyuruhnya untuk pergi. Namun sebenarnya Yumi tak berharap Junsu pergi darinya. Ensu baikan, Taesuk memberitahu bahwa semua telah dia siapkan. Ensu tinggal mengikuti semuanya dan masuk rumah sakit secepatnya. Awalnya Ensu tak bersedia, namun karena Taesuk mengancam, dia akan memberitahu Junsu jika Ensu menolak dan tak bersedia ikut dengannya. 너희들은 죽을 거야? 죽을 거냐고! Ensu berkata dia hanya tak ingin merepotkan dan terus menyakiti Taesuk. 그 정도는 해줘야 되는 거 아니야? 날 위해서 같이 가자. 하고 싶어요. Akhirnya Ensu berbohong pada ibunya. Dia mendapat pekerjaan baru di Seoul. Sebelum pergi, Ensu memberi banyak pakaian baru untuk ibunya dan mengucapkan perpisahan tanpa diketahui oleh Ibu Choi bahwa Ensu sedang sekarat. Setelah itu, Ensu mendatangi Shin-ae dan meminta Shin-ae untuk sering datang menemui ibunya setelah dia pergi. Meski terlihat sinis, Shin-ae terus mendengarkan ucapan Ensu. Setelah itu, Ensu lanjut menemui Ibu Yeon. Ensu menginap dan menghabiskan malam bersama ibu asuhnya. Keesokan paginya, Taesuk datang menjemput Ensu di rumahnya. 엄마, 그래. 가자마자 연락하고. Sebelum benar-benar pergi ke Seoul, Taesuk membawa Ensu menemui Junsu untuk berpamitan. Karena Taesuk tahu Ensu menginginkannya, meski Ensu tak mengatakannya. Melihat kedatangan Ensu, Junsu ingin berbicara berdua saja. Namun Yumi ingin ikut. Beruntungnya Taesuk menghalangi Yumi. Junsu bertanya alamat Ensu di Seoul. Ensu mengatakan sebenarnya mereka tidak pergi ke Seoul. Mereka hanya melarikan diri bersama dan akan memulai semuanya dari awal. Mendengar penuturan Ensu, Junsu sangat sedih namun tak banyak yang bisa dia lakukan. 정말로 알고 있어. 절대로 잊지 마. 알지만 안 되는 것도 나랑 오빠 다 아니까. 그 사랑 내 안에 살아 있을 거니까. Sesampainya di rumah sakit, Ensu segera memulai serangkaian perawatan yang membuatnya sangat kesakitan. Di luar, Taesuk malah terlihat lebih kesakitan dibandingkan Ensu. Di tempat berbeda, Junsu tampak tak baik-baik saja dan tanpa sengaja, Junsu mengetahui bahwa sebenarnya Yumi telah sembuh total dan bisa menggunakan tangannya lagi. Hal itu membuat Junsu semakin stres dan terus minum. Bahkan Junsu membuat kekacauan di rumahnya. 죄송합니다. 괜찮아요? 괜찮아. Keesokan harinya, Yumi menerima pesan dari dokternya. Dari pembicaraan mereka, Yumi menyadari bahwa Junsu telah tahu dia sembuh total. Yumi kemudian menemui Junsu untuk meminta maaf, namun Junsu tak marah sedikit pun dan bersikap seperti biasanya. Junsu hanya memohon pada Yumi untuk membiarkannya pergi menenangkan diri ke tempat yang jauh. Junsu berkata dia takkan menemui Ensu karena dia sudah memilihnya. 이제 정리하고 오면은 정말 그냥 잔이 돼버릴 테니. Junsu ternyata pergi ke peternakan dan mengenang setiap tempat yang pernah dia lalui bersama Ensu.
Sementara di rumah sakit, Eunsu mengeluh pada Taesuk dan tak ingin melakukan pemeriksaan lagi karena pemeriksaan itu sangat sakit. 날 위해서 해줘. Eunsu kemudian kembali meminta kalung yang telah dia kembalikan kepada Taesuk untuk dijadikan jimat. Taesuk bersedia mengembalikannya. Bahkan Taesuk akan memberikan hal lainnya. 그거 말고 다른 거 줘도 되나? Ternyata Taesuk memberi Eunsu sebuah cincin. Kini Eunsu memiliki 2 cincin di tangannya, cincin milik Taesuk dan Junsu yang masih Eunsu simpan. Pada hari berikutnya, Eunsu mengantar Taesuk yang akan pergi mengurus bisnisnya. 고마워요. 일 다 잘 처리하고 운전 조심해요. Setelah Taesuk pergi, Eunsu juga siap-siap pergi tanpa memberitahu Taesuk sebelumnya. Sebelum pergi, Eunsu melepas cincin pemberian Taesuk dan memakai milik Junsu. 그래도 마지막이니까 하루만 갔다 올게요. 오빠 미안해요. Di peternakan, Junsu bersiap untuk pulang sementara Eunsu masih dalam perjalanan ke peternakan. Di bus tanpa sengaja Eunsu melihat mobil kakaknya dan berlari berharap Junsu melihatnya. Ternyata Junsu benar-benar melihat Eunsu dan mereka pun kembali bertemu tanpa direncanakan sebelumnya. 왜 난 오빠 도망치지도 못하는 거지? Kepulangan Taesuk ternyata bukan hanya untuk bisnis, melainkan untuk menemui Ibu Choi dan memintanya untuk melakukan tes kecocokan sumsum tulang belakang. Setelah tiba di rumah Ibu Choi, Taesuk jujur dan menceritakan keadaan Eunsu yang sekarat dan harus melakukan transplantasi tulang belakang dan keluarganya harus melakukan tes tersebut terlebih dahulu. Ibu Choi sangat syok mengetahui keadaan putrinya. Di luar, Shin-e yang ingin menemui Ibu Choi juga terkejut mendengar ucapan Taesuk. 오빠, 말해줘. 정말이야? Akhirnya Shin-e pun tahu mengenai penyakit yang diderita oleh Eunsu. Tetapi Taesuk berpesan agar Shin-e tidak memberitahu siapapun. Karena itu keinginan Eunsu sendiri. Shin-e menurut dan terus diam hingga Ibu Choi datang dan menemui Ibu Yeon. Ibu Choi mengatakan Eunsu sedang tidak baik-baik saja. Dia perlu bantuan. Akhirnya semua orang mengetahui keadaan Eunsu, kecuali Junsu. Meski sedang bersama Eunsu, Junsu tak tahu sama sekali tentang sakit yang diderita Eunsu dan mereka menghabiskan hari bersama. Saat itu Eunsu mengungkapkan perasaannya dan berharap Junsu pun mengungkap hal itu. 사랑해 오빠. 그런 말 해준 적 없었어. 은서야 사랑해. 너 이상하다. Ketika Junsu ingin mengatakannya, Eunsu berkata dia ingin mendengarnya ketika mereka bertemu lagi agar Eunsu memiliki harapan di hatinya. 꼭 기다릴게. Di pagi-pagi buta, Eunsu meninggalkan Junsu yang masih terlelap dan kembali ke rumah sakit. 준수한테 얘기하지 마라. 자식 둘 잃으면 나도 저 사람도 못 산다. Sementara keluarga Eunsu sedang bersiap untuk menemui Eunsu di Seoul, Ibu Yeon melarang Pak Yeon untuk ikut karena sempat-sempatnya Pak Yeon berceramah dan meminta semua orang agar tak memberitahu Junsu, seperti keinginan Eunsu. 싫어. Di rumah sakit, Eunsu menanti kepulangan Taesuk, yang tanpa Eunsu ketahui Taesuk membawa kedua ibu Eunsu. 너무 좋다. 엄마 둘하고 같이 있으니까 우리 내가 엄마하고 부르면 같이 응 하고 대답하니까. Kedua ibu Eunsu bersedih setelah mengetahui tak ada satupun yang cocok dengan sumsum tulang belakang mereka. 혈액형이 달라서 이러는 걸요. 제 딸이 아니니까요. 아니요. 내 친딸이 아니었으면 이런 어린 나이에 저런 병 같은 거 걸리지 않았을 거예요. Di tempat lain, Yumi mendatangi kediaman Junsu dan menunggu kedatangannya. Yumi bahagia melihat Junsu kembali karena Junsu menepati janjinya untuk kembali. 불안했어? 미안해. 안 올 줄 알았어. Namun di lain sisi, Yumi bersedih akan keadaan yang dialami Eunsu. Ketika Junsu tertidur pulas, Yumi menemui Eunsu. Yumi sedih melihat keadaan Eunsu yang semakin lemah. Meski begitu, Eunsu tak membiarkan Yumi memberitahu Junsu tentang keadaannya. Eunsu hanya meminta Yumi untuk membahagiakan opanya. 은서 씨, 미안해요.
Ensu hanya meminta Yumi untuk membahagiakan opanya. Yumi pun terus diam dan tak memberitahu Junsu apapun. 유미야, 아침부터 어디 갔다 오는 거야? 어떻게 하면 준서 씨 행복하게 해주나 고민했어. Beberapa hari berlalu, Ensu kembali merasa kesakitan dan membuat dirinya berakhir koma. Yumi yang mengetahui hal itu pada akhirnya memberitahu Junsu. 준서 씨, 내가 준서 씨 속였어. 준서 씨 병이야. 혼수 상태래. 씨가 죽어간대. 죽으면 어떡해. Junsu bergegas untuk melihat Ensu, namun dia dicegah. Beberapa jam berlalu, Ensu tak kunjung bangun dari komanya, dan entah kapan dia akan bangun. Sementara dokter mengatakan mereka tak bisa melakukan banyak hal di saat Ensu terbaring dalam komanya. Mendengar itu, Taesuk marah, sementara Junsu tak mengatakan apapun dan pergi. Taesuk mengejarnya dan mencegah Junsu pergi. Junsu sama sekali tak mau mendengar ucapan Taesuk dan kembali ke tempatnya. Sudah beberapa hari Ensu tak kunjung bangun dari komanya. Sementara Junsu masih berada di rumahnya dan tak ingin menemui Ensu. Junsu bahkan membakar semua lukisan yang telah dia gambar sebagai ungkapan kekecewaannya. Setelah itu Junsu menemui Yumi dan mengatakan, tak ada yang berubah. Mereka akan tetap pergi ke Amerika seperti rencana awalnya. Yumi berusaha mencegahnya dengan menyebut nama Ensu. Junsu berkata, kau sudah tahu sebelumnya dan tetap akan pergi. Jadi, mari kita pergi sesuai keinginanmu. Melihat Junsu seperti itu, Yumi mendatangi Taesuk dan meminta bantuan. Yumi merasa Junsu sudah tak waras dan tak seperti dirinya lagi. Sedangkan Taesuk tak bisa melakukan apapun. Mengetahui Ensu menyayangi Junsu saja sudah sangat melukai hatinya. Bagaimana mungkin dia mampu menuntun Junsu menemui Ensu dengan tangannya sendiri? 은서의 마지막 남자야. Tiba-tiba Ensu mengalami kritis dalam komanya karena tekanan darahnya menurun, sementara dokter tak bisa melakukan apapun lagi. Taesuk menemui Ensu dan berkata, jika kau menginginkan Junsu, aku akan membawanya kepadamu, namun kau harus bertahan. Akhirnya Taesuk menemui Junsu dan mendapati Junsu seperti orang linglung dalam kegelapan malam. Taesuk memaksa Junsu ke rumah sakit untuk menjenguk Ensu. Junsu tak mau pergi. Taesuk mengatakan meski aku tak mau melakukan ini, tapi aku melakukannya. Karena satu-satunya hal yang Ensu inginkan adalah dirimu, Yeon Junsu. Mendengar itu, Junsu pun mengatakan, apakah kau tak tahu mengapa aku tak menemuinya? Itu karena mungkin saja Ensu akan pergi setelah aku menemuinya. Jika aku tak menemuinya, Ensu mungkin akan bertahan dan terus menungguku. Namun pada akhirnya, Junsu tetap menemui Ensu di rumah sakit. 이제 일어나. 오빠가 왔잖아. 그러니까 일어나줘. Menjelang pagi di saat semua orang masih tertidur, Ensu terbangun dan meminta kakaknya untuk membawanya pergi. Junsu membawa Ensu pulang ke tempatnya. Ketika Taesuk hendak menemui Ensu, Taesuk tak melihat keberadaan Ensu di tempat tidurnya. Taesuk malah tersenyum, kemudian dia ke rumah Junsu dan melihat mereka dalam perjalanan ke suatu tempat. Setelah melihat Ensu baik-baik saja bersama Junsu, Taesuk kembali ke rumah sakit. Meski tahu Ensu dibawa pergi oleh Junsu, para orang tua tak lagi mempermasalahkannya. Mengetahui Ensu terbangun dari komanya membuat mereka sangat bersyukur. Beberapa hari kemudian, dikarenakan Junsu pergi ke Seoul, Ensu menginap di rumah ibunya. Sang ibu mengatakan, mengapa harus ke Seoul dalam keadaan seperti ini? Ensu membela opanya dengan mengatakan, ada sesuatu hal penting yang harus dia lakukan. Di Seoul, Junsu menemui Yumi untuk terakhir kalinya, sebelum Yumi pergi untuk melanjutkan sekolahnya. Tak ingin menyia-nyiakan waktunya, Junsu sudah berada di depan rumah Ensu untuk menjemputnya lebih awal, kemudian membawa Ensu ke rumah sakit untuk kontrol.
Dokter memberitahu bahwa penyakit Ensu semakin parah jika Ensu muntah darah. 아직 각혈 같은 건 없으셨죠? Setelah itu, Ensu meminta agar Junsu mengambil beberapa gambar dirinya dan menghabiskan waktu di pantai bersama. Pagi harinya ketika Ensu terbangun, dia muntah darah. Karena tak ingin membuat kakaknya sedih, dia menyembunyikan selimutnya di bawah tempat tidur. Akan tetapi ketika Junsu membersihkan ruangan itu, dia menemukan selimut yang ada bekas darah Ensu. Mengetahui selimutnya sudah tidak ada, Ensu mendatangi Junsu dan memberinya foto yang telah mereka ambil sebelumnya. 많이 아파진 거지? 떠날지도 모르니까. 오빠가 간직해줘. 나네. 우리 엄마 아빠하고 언제 저녁이나 먹을. 절대 혼자 보내지 않을게. 걱정 마. Junsu telah menyimpan obat untuk dia minum ketika Ensu telah pergi, agar mereka bisa bersama. Keluarga Yeon telah tiba, kecuali Shin Ae. Dia menemui Ibu Choi. 교수님도 오신다면서. 네가 여기 웬일이야? 그럴 것 같았어. 그래서 내가 여기 왔잖아. 엄마도 안 간 것 같아서. 엄마 쓸쓸할까 봐. 저를 위하여. 위하여. Setelah makan bersama, Ibu Yeon menemui Ensu di kamarnya. 엄마 울지 마. Tanpa sengaja, Ensu menjatuhkan tasnya. 나보고 챙겨달라고. Karena Junsu tak sanggup menyimpannya. Dan setelah semua orang pergi, Ensu masuk ke ruangan Junsu dan mencari-cari sesuatu. Di saat dia menemukan sesuatu, dia marah karena Junsu juga akan mengakhiri hidupnya jika terjadi sesuatu pada Ensu. 은서야. 소리 지르지 마. 죽으려고 이러는 거야? 해줘. Junsu pun berjanji tak akan melakukannya. 약속할게. Di saat Ensu terlelap dalam tidurnya, Junsu menyiapkan gaun pengantin untuk Ensu dan melakukan janji pernikahan berdua. 나 윤준설은 선서 아끼고 사랑한다. Mereka menghabiskan hari-hari yang tersisa bersama. Hingga suatu pagi, Ensu membangunkan Junsu dan memintanya untuk membawanya ke pantai. 오빠, 나 바다에 데려다 줄 수 있어? 업어줄래? 나 잠깐 잘래. Ensu meminta Junsu untuk menceritakan apa yang akan mereka lakukan keesokan harinya. Tak lama, Ensu melepas pegangannya, membuat Junsu terdiam. Kemudian dia berkata, 사랑해. 점심엔 뭐 할까? dia lalu melanjutkan ceritanya, hingga dia benar-benar menyadari bahwa Ensu telah pergi untuk selamanya. Upacara pemakaman Ensu digelar. Kedua ibunya melihat kembali album masa kecil Ensu. Sementara dua pria yang sangat menyayangi Ensu saling duduk bersama. 이제 난 어떻게 사냐? Taesuk tak tahu harus melakukan apa setelah Ensu meninggalkannya. 준서야, 넌 어떻게 살 건데? Sementara Junsu mengatakan dia akan tetap menjaga janjinya terhadap Ensu. Kemudian Junsu meminta Taesuk untuk mengantar kepergian Ensu karena dia ingin mengucapkan selamat tinggal pada Ensu sendirian saja di suatu tempat. Taesuk melepas kepergian Ensu sendiri dan Junsu kembali ke kampung halamannya dan mengenang kembali masa kecilnya bersama Ensu. Junsu mengatakan sebelum ia memenuhi janjinya pada Ensu, dia ingin melepas Ensu di tempat di mana kenangan indah mereka berawal. Junsu ke sekolah masa kecilnya dan mengingat kembali bagaimana Ensu kecelakaan hingga membuat mereka terpisah. Dan kisah pun berakhir. Terkadang kita merasa takdir begitu tak adil. Namun begitulah hidup. Kita tetap harus terus menjalaninya, entah itu bersama orang terkasih atau hanya sebatas kenangan tentangnya.